Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa PAL TV di mana berada? Mudah-mudahan sehat ya. Cak mano kabarnya puasa hari ini pemirsa? Kita tentunya masuk di puasa ke-17 ya. Mudah-mudahan selama puasa ini kita terus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tidak cuma dapat haus dan juga lapar. Dan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi tentunya dengan aku Cek Susan di program Anten-Anten Nunggu Buko yang pastinya memberikan manfaat untuk kita yang mendengarkannya. Yang pastinya sebelum kita buka puasa ini pastinya lebih baik kita mendengarkan yang namanya tausiah yang pastinya untuk bermanfaat bagi kita sama-sama pemirsa. Dan hari ini pemirsa Cek Susan juga mau kasih untuk yang sudah dukung acara hari ini. Dan juga ada Basnas Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, dan juga Putri Pinang Masak 2. Dan tentunya pemirsa kita bakal 1 jam ke depan ini ngerewangi pemirsa ya. Di sini juga kayak kita bakal di segmen kedua kita bakal buka live telepon itu di 0711 380022 yang pengen nanya-nanya seputar tema kita hari ini. Nah, tema kita hari ini pemirsa ialah zakat mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Dan tentunya hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber kita Ibu Widartini SE. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, cak mana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Cuaca agak dingin ini ya, jadi tidak perlu terasa ya. Tidak perlu terasa. Kalau kemarin-kemarin panas. Panas ya, alhamdulillah. Dan tentunya ini kita juga kayak berinteraksi dengan pemirsa di rumah Ibu untuk tema kita hari ini dan juga diingat ke pemirsa ya, pantengin terus ini yang namanya Anten-Anten Nunggu Buko karena kita kayak di segmen terakhir kita bakal yang namanya kurma kuis Ramadan. Nah, ini kita bakal bagi-bagi hadiah pemirsa ya. Nah, untuk Ibu Widartini ini boleh dipersilakan Bu sedikit tausiahnya buat pemirsa yang tentunya dengan tema kita zakat mensucikan harta dan juga membersihkan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, izinkan kami dari yang ada di sini ingin menyampaikan beberapa informasi atau juga sedikit ilmu yang berhubungan dengan zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal bukan zakat mall. Ya, zakat mall jalan-jalan nih. Mall kayak kita nak para lebaran, para perayu biasanya. Nah, ini baju lebaran ya. Ini zakat mal. Jadi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu biasanya memang kita bayar pada saat Ramadan. Jadi batasnya itu adalah sebelum sholat Id. Jadi zakat fitrah ini biasanya berupa beras, utamanya beras sebanyak 2,5 kilo, atau kalau dirupiahkan untuk tahun ini berdasarkan rapat bersama Kemenak dan Ormas Islamanya yaitu 37.500. Kalau kita rupiahkan pakai duit, nah, pakai duit atau uang itu bisa kita bayarkan ke UPZ masjid yang ada di Kota Palembang atau sekitar rumah kita. Nah, kalau untuk zakat mal atau zakat harta itu ada ketentuannya, ada hitungannya, ada syaratnya. Jadi kalau zakat mal atau harta itu biasanya itu adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita punya uang tabungan senilai
hitungannya itu 85 gram emas. Jadi kalau 85 gram emas itu kalau sekarang kan hitungannya kurang lebih 900.000 1 gram ya. Jadi dikalikan dengan 85 gram itu kira-kira duitnya 76.500.000. Nah, kalau kita sudah punya tabungan sekitar 76.500.000 itu selama 1 tahun, haulnya 1 tahun, kemudian itu tidak diganggu gugat, maksudnya memang simpanan benar-benar. Jadi itu sudah kena zakatnya setahun kemudian sebesar 2,5%. Jadi dikali kebaya dengan 76 juta itu 2,5%-nya. Nah, kalau kita punya simpanan emas, kita kali ke dengan harga emas sekarang. Nah, kalau emas ini hitungannya untuk emas itu kalau kita ini sekarang kan kalau Palembang pakai suku ya. Iya. Nah, kalau emas ini dia 285 gram atau kalau suku itu 12,7 suku. Oh, 12,7 nah, iya. itu disimpan, Cek. Kalau kita pakai tiap hari tidak kena. Oh. Nah, cuman jangan diakali, Cek. Misalnya kita ini pakai dengan simpan lagi boleh. Apa yang nak kita kasih itu jangan dipakai dulu. Iya, gitu. maksudnya memang simpanan kita nian yang tidak pernah dipakai. Itu kalau sudah hitungannya emas, suku kita Palembang nih 12,7. Iya. 12,7 suku itu sudah kena 2,5%-nya. 2,5% dari, jadi dikali kebay misalnya kalau kita duit ke kan 12 suku tuh kali berapa sekarang 6 juta ya kira-kira. Nah, sesuku ya. Iya, jadi kita kali ke 2,5%-nya. Kemudian juga ada lagi zakat lainnya, misalnya ada emas, ada setelah tadi perak, ada juga dia perak dan logam mulia lainnya. Jadi sama itu 2,5%. Kemudian kalau misalnya kita punya usaha lain, misalnya kita punya kebun, punya sawah, punya kontrakan rumah, kemudian kita punya kolam misalnya, itu juga kena zakatnya. Nah, kalau untuk kita punya sawah atau kebun itu zakatnya setiap kali panen. Nah, jadi misalnya kita panen duku misalnya, panen duku itu kita kena zakatnya. Nah, kalau untuk hitungannya, kalau misalnya dia kalau itu pokoknya tetap mengacu kepada hitungannya 85 gram emas. Nah, tapi kalau misalnya untuk untuk zakat yang lain, misalnya kita punya perniagaan atau perdagangan, itu hitungannya adalah uang yang kita punya atau hitungan perdagangan kita itu adalah dikurangi dengan hutang kita dulu. Nah, itu baru kena zakatnya. Nah, itu kemudian zakat ini kalau kita ini kan biasanya kadang-kadang kita zakat ini bukan tidak peduli sebenarnya dengan zakat ini, tapi memandang zakat itu belum wajib bagi kita selama kita ini belum kayonian. Nah, belum wajib. Belum kayonan, belum wajib. Kadang mau pikir itu. Padahal ya zakat ini kalau sudah hitungnya tadi itu tidak perlu besar kalau hitungan simpanan duitnya. Nah, kemudian juga zakat ini kan kalau menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Nah, hitungannya tadi itulah tadi kalau sudah disimpan selama 1 tahun dan sudah simpan selama 1 tahun dan jumlahnya itu sesuai dengan nisabnya. Kemudian juga kalau sekarang ini kan kita Ramadan. Ramadan ini kita biasanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah bedanya dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kita membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa kita. Jadi kita ini kalau kita sudah berzakat fitrah itu berarti sudah bersih jiwa kita. Makanya kalau kita lebaran tuh sudah bersih jiwa kita kembali seperti bayi yang baru lahir. Nah, kira-kira itu. Kemudian juga kalau zakat mal ini itulah tadi dia ada ketentuannya. Kalau misalnya kita punya sawah, nah sawah itu kalau kita panen itu hitungannya adalah 653 kilo kalau dia padi atau gabah. Nah, itu sudah kena zakatnya. Jadi minimal dia panen itu atau 524 kilo beras.
Oh, kalau itu setiap panen itu ya? setiap panen. Jadi kalau misalnya dia panennya cuma 500 kilo belum kena. Jadi 524 kilo beras. Nah, yang kita panen itu dia kena zakatnya. Pada saat dia panen 524 kilo beras baru dia kena zakatnya. Nah, itu tadi pemirsa ya sedikit penjelasan tentang zakat ya. Jadi biar tahu pemirsa, kalau bisa pemirsa dibawa pena sama kertas ya di depan TV ini dicatat kira-kira apa yang memang harus dikeluarkan, karena kita sebagai umat muslim ini wajib untuk mengeluarkan zakat harta yang sudah kita miliki, yang pastinya sudah 1 tahun ini disimpan nih. Kalau Cek Susan LM banyak belepotan, banyak dikeluarkan galau Bu ya. Nah, tapi ini tapi Bu ini adakah golongan yang memang umat atau tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Jadi yang tidak wajib mengeluarkan zakat itu kalau zakat fitrah itu sama sebenarnya bagi mereka yang memang tidak mampu. Jadi zakat fitrah itu kan biasanya kita beras ya. Nah, kalau dia untuk makan besaro, tidak wajib dia berzakat fitrah. Kalau kita ini istilahnya, tapi ada juga walaupun dia tuh saro, misalnya dia susah, dia tetap nak berzakat fitrah, tidak apa-apa. Pahalanya lebih besar juga. Nah, kalau misalnya dia memang tidak mampu, dia tidak wajib untuk zakat fitrah. Zakat mal juga, makanya zakat mal itu ada hitungan ketentuannya tadi kan, 2,5% itu apabila sudah cukup selama 1 tahun dan juga sampai 85 gram emas. Pokoknya hitungannya 85 gram emas itu takaran hitungannya. Jadi harus dikeluarkan ya? Yo, jadi kalau tidak sampai sama itu belum wajib dia. Itu berarti dia kalau belum sampai sama itu berarti istilahnya dianggap belum mampu, jadi belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah lebih, ada simpanan duit 100 juta sudah kena. Itu zakat mal itu Bu dikeluarkan setiap tahun? Setiap tahun. Jadi kita ini banyak berpikir bahwa zakat mal itu Ramadan Ramadan ngejuk wak bibi, ngejuk tetangga, ngejuk ponak-ponakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu kita belum sampai setahun itu belum wajib zakat. Nah, itulah tadi kalau kita sudah punya duit 100 juta, sudah kita simpan setahun, itu harus kita keluarkan zakatnya. Zakat ini yang pasti dia mensucikan harta dan membersihkan jiwa. Nah, kemudian kalau kita sudah berzakat, nah kita tuh pasti merasa tenang hati ini. Oh, sudah bersih harta aku. Udah lega ya Bu ya? Iya, itu zakat mal. Karena di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Benar. Hak orang lain yang harus kita unjuk ke dengan yang berhak menerimanya. Yalah 8 asnaf tadi. Nah, uang yang berhak menerima itu dalam golongan itu ada 2. Ada yang memang meminta, ada yang tidak meminta. Ada dia tuh memang miskin, maaf tuh ya, tapi dia tak malu nak minta, malu nak minta. Jadi dia tetap berusaha sendiri. Ada yang minta, misalnya dia yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu yang memang dia meminta, dan itu tempat yang tidak meminta tetap harus kita perhatikan, tetap harus kita tunjuk ke zakat untuk dia. Tapi misalnya Bu, kan kita tahun ini sudah mencapai di 85 gram. Nah, nggak tahu kita ada masalah hidup kan, misalnya tahun depan terus kita berkurang nih, tidak mencapai 85 gram, apa kita juga wajib untuk mengeluarkan zakat? Kalau tidak sampai tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Tapi untuk zakat fitrah harus ya Bu ya? Zakat fitrah harus selama kita mampu. Selanya kalau kita masih bisa makan, masih bisa minum, kita masih bisa beli beras, itu wajib ya, nyari duit ya. Karena zakat fitrah itu kan membersihkan jiwa kita. Ya. Kalau zakat mal itu membersihkan harta. Benar. Kalau zakat mal membersihkan harta. Ya, kalau zakat fitrah itu membersihkan jiwa kita. Jadi kita ini kalau sudah kita berzakat itu insya Allah hati kita tenang, pahala kita berlipat ganda, rezeki kita juga pasti berlipat ganda. Tidak kate nama yang galak sedekah atau berzakat itu miskin. Ya? Benar. Dilipat gandakan oleh Allah rezekinya, dilipatkan oleh Allah juga pahalanya. Insya Allah. Apalagi pemirsa ini di bulan suci Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk memberikan ataupun melakukan hal yang baik ya. Salah satunya itu tadi bersedekah dengan cara memberikan takjil di jalanan, atau mungkin memang menggalang dana untuk orang-orang yang mungkin tidak mampu, yang memang harus diberi bantuan ya seperti itu Bu ya. Nah, ini kalau ngomongin soal zakat, jadi misalnya kan kebanyakan masyarakat ini sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan khususnya bulan Ramadan, atau lagi pas nak para Ramadan kayak nak buat kue atau apa, tiba-tiba lupa, itu kan ada batasnya, batas waktunya Bu. Nah, cak mana itu kira-kira Bu? Lupa adalah Idul Fitri itu. Kalau zakat fitrah memang dia harus sebelum sholat Id.
Itu harus. Jadi pokoknya kita aja jangan sampai lupa sama zakat fitrah itu. Karena zakat fitrah itu yang pasti kita tuh nak ngenjuk uang pada saat malam lebaran itu ada beras untuk makan, ada beras untuk ini pada saat lebaran. Nah itu kalau zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal tidak. Zakat mal itu kalau memang dia belum sampai setahun, tidak apa-apa lah setelah lebaran, setelah puasa tidak apa-apa dibayar. Nah itu zakat itu yang untuk zakat mal. Zakat fitrah harus sebelum sholat id harus sudah kita. Kalau kita lupa Bu, berarti lewat tahun itu kita tidak kasih zakat atau iya, atau boleh dirapel bahasanya untuk tahun depan. Kalau zakat fitrah itu memang dia tidak bisa dirapel-rapel. Zakat fitrah itu kan memang pada saat bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah itu kan memang tujuannya untuk membersihkan jiwa kita di saat itu bulan Ramadan. Jadi kalau lewat zakat fitrah berarti kita tidak berzakat fitrah pada tahun ini. Rugi lah ya. Nah, sangat merugi sekali kalau ngezakat. Tapi biasanya insya Allah tidak lupa karena kan banyak yang mengingatkan. Iya, benar. Dari sekolah-sekolah kan biasanya ini disuruh bawa berasnya ke sekolah baik, disalurkan kepada yang ada di sekitar sekolah. Banyak juga cak itu biar kita tidak lupa untuk berzakat fitrah. Atau itu, juga masjid-masjid juga kan disiarkan masjid-masjid kan. Iya, tiap Jumat ada pengumumannya. Nah, fitrah sekian Pak, misalnya untuk ini beras boleh, nak duit boleh. Nah itu zakat fitrah itu dewek kita kasih per kepala keluarga iya, atau? harus per orang. Oh per orang ya? Karena zakat fitrah itu kan per orang dihitungnya per jiwa. Jadi satu orang itu 2,5 kilo beras atau kalau dirupiahkan 37.500. Itu kalau ketentuan untuk tahun ini. Itu berdasarkan rapat Kemenak dengan ormas Islam lain termasuk Basnas, Kata Palembang. Tapi Bu, apa sih yang ada istilahnya konsekuensi khusus tak kira-kira kalau kita tuh tidak membayar zakat dengan benar? Tapi padahal kita tuh sudah tahu aturannya. Iya. Itu. Jadi zakat itu kan kalau dalam arti bahasa itu kan artinya membersihkan atau mensucikan. Nah, jadi kalau kita misalnya kita sudah wajib berzakat, kita sudah tahu hitungannya misalnya. Kalau kita tidak tahu hitungannya, tapi kita punya duit lebih, simpanan kita banyak, emas kita banyak, tapi kita tidak membayar zakat, itu otomatis kita tidak tenang jiwa kita. Tidak kata keberkahan di dalam harta kita. Karena dengan berzakat itu kan membersihkan, mensucikan harta dan juga itu memberikan ketenangan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanulahum wallahu sami'un alim. Jadi artinya di situ ambillah zakat dari harta mereka. Untuk mensucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karena doamu sesungguhnya akan menenteramkan jiwa mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, jadi zakat itu mensucikan jiwa, membersihkan harta kita, kemudian menenteramkan diri kita, menenteramkan jiwa. Jadi kalau kita tidak membayar zakat, yakinlah bahwa kita tidak dapat keberkahan dari harta kita, tidak kati ketenangan dalam jiwa kita. Misalnya kita banyak harta, kita nak makan lemak apa baik bisa, beli apa baik ada duitnya, tapi kita ngerasa tidak ada tenang, tidak ngerasa puas. Misalnya kalau bahasa kita nih kalau aus tuh minum tapi tidak hilang-hilang ausnya. Nah kira-kira itu. Jadi semakin lama kita ini merasa bahwa harta kita tuh ngerasa kurang terus, tapi kita tidak kati ketenangan, tidak kati keberkahan di dalamnya. Jadi apa baik yang kita rasa ke dalam diri kita ini, rasanya cak kurang baik, aku nak beli ini, nak beli itu, tidak kati rasa cukup dalam jiwa kita. Nah itulah tadi maka tidak ada keberkahan di dalam situ. Lain kalau misalnya kita tidak bayar zakat, walaupun kita cuma makan kurma sebiji atau makan cuma tekwan sepiring, insya Allah kita merasa kenyang, kita merasa cukup, merasa lega. Nah itulah makanya kita itu memang wajib mengeluarkan zakat, baik fitrah, baik zakat mal. Iya, jadi intinya kita tuh sadar diri dewek, membersihkan diri dewek Bu ya. Nah, jadi memang pemirsa itu atas kesadaran diri kita dewek, jangan kita mentang-mentang harta lah banyak ya, caknya tuh jadilah ngasih anak yatim pecah berapa kotak benasi itu. Nah tentunya ini kita bakal lanjut ke lagi Bu ya, pemirsa tentunya kita bakal balik lagi ini di Anten-Anten Nunggu Buko, Sudem jeda pariwara berikut ini.
Ya pemirsa, terima kasih masih di anten-anten nunggu buko bersama aku Cek Susan dan tentunya juga dengan Bunda Widartini SE dari Basnas, dan tentunya dengan tema kita masih dengan zakat mensucikan harta dan juga membersihkan jiwa. Nah ini kita sudah ngobrol-ngobrol pemirsa tadi juga sedikit banyak banyak ilmu yang kita tahu tentunya dengan zakat ini, berapa hitung-hitungannya, baik itu zakat fitrah, zakat mal yang memang harus dikeluarkan ini karena ada hak tentunya orang lain itu di dalam harta kita. Nah di segmen kedua ini Cek Susan juga bakal buka line telepon yang pengen nanya-nanya seputar tema kita hari ini di 380022 ya, langsung telepon bae. Ini nak nanya apa bae, mumpung lagi ada pakarnya di sini ya. Pakal. Ya, jadi biar tahu ya Bu ya, jangan mentang-mentang harta yang sudah kita simpan selama setahun yang memang tidak diganggu gugat ya, mencak deposito mungkin ya selama setahun di bank, benar. atau mungkin duit yang memang tidak kita pakai itu harus kita keluar ke. Nah ini sambil kita nunggu nih, ini Bu Wid ngobrol-ngobrol lagi tentang zakat. Ini kan zakatnya mensucikan harta dan tentunya membersihkan jiwa. Kadang-kadang kita tidak tahu, wah ini pecahnya halal nian sudah ya. Nah tapi untuk mengantisipasi yang namanya keraguan kita dengan harta kita itu tadi salah satunya dengan zakat Bu ya. Nah kita nih banyak nih harta yang pengen kita kasih ke uang-uang. Tapi cak mana sih Bu? Kita pengen tengok. Nah belum lah ngomong ada telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Kita terima telepon dulu ini Bu Wid. Oke. Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Soha di Tanggo Buntung. Pak Sora di Tanggo Buntung. Langsung Pak, pertanyaannya Pak, apa Pak? Pertanyaannya apa namanya? Kalau misalnya harta itu dari korupsi, apakah kalau kita zakatkan bisa membersihkan harta? Oh, harta kalau dari korupsi, apakah bisa dibersihkan dengan zakat? Cak itu Pak Sonar ya? Iya. Iya, ada lagi nak ditanya Pak? Seperti ini, apa namanya? Kalau misalnya kita berzakat tuh tidak ke Basnas, misalnya langsung ke keluarga, boleh tidak berzakat mal? Oke. Itu Pak ya, pertanyaannya ada dua berarti Pak ya. Pertama, bisa tidak mensucikan harta dari yang kita dapat korupsi. Yang kedua, kita bisa tidak ada ke Basnas tapi langsung ke keluarga atau yang memang dari 8 aset tadi. Oke. Itu baik, terima kasih Pak Sor yang ada di Tanggo Buntung. Assalamualaikum. Nah, langsung dijawab Bu Wid. Agak cak mana ya? Agak cak mana nak jawab Iya, pertanyaan agak bingung ya Bapak ini, gitu. Jadi menurut para kiai dan ulama juga yang namanya duit yang tidak halal, misalnya korupsi, menipu atau sebagainya, itu walaupun kita keluarkan zakatnya itu tetap tidak halal juga. Nah, jadi yang namanya kita ngeluarkan zakat itu memang untuk membersihkan harta kita, tetapi yang dibersihkan itu harta yang halal. Nah, jadi kalau misalnya kita juga harta itu tidak ada halal, cara nyarinya dengan korupsi atau menipu tadi, cak mano becaronya, istilahnya bahasanya sekarang ini, tapi balik-balik dia tuh ke korupsi atau cara menipu, itu memang tidak diwajibkan. Iya, tidak diwajibkan atau tidak dihalalkan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian juga yang tadi apa pertanyaan tadi? Nah, yang kedua itu kalau misalnya kita tidak langsung ke Basnas ngasih zakatnya, tapi ke keluarga-keluarga. Bisa cak itu. Jadi hitungannya kan tetap sama. Misalnya kita ini harus mengeluarkan zakat itu tahun ini, mumpung Ramadan, misalnya Ramadan ketemu Ramadan setahun, kita mengeluarkan zakat itu sudah nisabnya sudah sampai dan haulnya sudah nisabnya sudah cukup dan haulnya sudah sampai setahun, bisa kita keluarkan. Misalnya kita harusnya zakat tahun ini misalnya 3 juta, langsung tidak apa-apa, tidak salah. Nah, misalnya kita ngejak mamang bibi 1 juta sewang atau berapa juta, tidak apa-apa. Jadi niat ke zakat ya? Dan ke zakat, karena memang itu zakat memang kita keluarkan untuk yang berhak menerimanya, langsung tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita tidak ada ke Basnas, nak langsung itu boleh, tetapi memang kalau misalnya uang yang tidak tahu kemana nak nyalurkan zakatnya, bisa ke Basnas. Basnas Kota Palembang itu kan ada memang tugasnya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Jadi kadang uang ini tidak tahu, Basnas itu di mana, misalnya tidak tahu, nah langsung bela, tidak apa-apa. Asal memang sesuai hitungannya dengan zakat yang memang harus dikeluarkannya dalam tahun ini. Itu tidak apa-apa, tidak masalah.
Oke, jadi saya itu Pak Sonar yang ada tanggung untungnya mudah-mudahan menjawab keraguannya. Nah tahun ini keluar kelaga loh zakatnya. Kalau pajak kan duit zakat itu kan ada duit halal. Iya. Karena kita tuh nak ngenjuk uang duit halal itu Iya, kan. benar, Kalau duit korupsi enggut lah nak kita keluar ke berapa baik tetap juga itu tidak halal. Iya. Berarti yang Tidak kita kasih itu sumbernya dari yang halal juga ya, Bu, Itu ya? mungkin memang kita tidak ngomong pasti ya dari sumber dari mana Ini dari diterima korupsi. baik oleh uang tuh tetapi yang pasti itu Allah tidak akan menerima tidak akan dapat pahala selain dari Allah itu karena duitnya bukan duit halal. Nah Ya, itu. kita kan dia kan aku nambah zakat ya 10 juta. Dia kan tidak ngomong pas duit aku jadi bandar narkoba misalnya. Tidak mungkin dong tidak ngomong kan ya. Iya, benar. Dari duit yang haram itu kan. Nah, pokoknya ini dia duit ya, Nah. zakat ke untuk uang-uang, Iya. aku tak mensucikan Sebenarnya harta. sih kalau kita tidak tahu kan kita nerimo baik zakat uang itu ya kalau untuk lembaga yang mengumpulkan zakat. Tetapi memang yang cak itu tuh tidak kate pahalanya dan tidak juga membersihkan hartonya. Walaupun dia niat dia nak membersihkan harta karena harta itu bukan harta yang halal. Jangan nak maksa ke diri ya. Nah, Iya. kira-kira Apalagi lah bahasanya. tahu hukumnya apa kalau Nah. dapat duit dari korupsi. Nah. Ya, masih nak juga nak juga ke uang minta tolong tanggung beda dosa kamu Tanggung ya. iya. Nah, ini tadi juga ngobrol-ngobrol tentang berarti kan ada keraguan juga nih dari masyarakat nih untuk memberikan zakat ini kira-kira kemana ya? Iya. Kayak itu ya Bu Yute. Nah, ini boleh dikasih tipsnya Bu. Kalau misalnya kita ragu atau kita bisa cak mana sih cara milih dari yang 8 nasab yang disebutkan tadi, cak mana sih kita pilih oh kayaknya ini yakin nih ini uangnya bener cak itu, atau kita pengen kasih ke Basnas, nah cara-caranya cak mana, Iya. hubungi kemana cak itu. Jadi Basnas Kota Palembang ini memang adalah salah satu lembaga non struktural di bawah pemerintah Kota Palembang. Jadi lembaga resmi, lembaga resmi negara kita ini yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Nah, jadi kalau misalnya kita kepengen nak nyalurkan zakat kita, kepengen disalurkan itu istilahnya itu amanah dengan lembaga yang mana itu bisa ke Basnas. Alamat kita ada di Kapten Aripai, di seberang Pempek Candy atau di sebelah klinik Gigi Clover, Kapten Aripai Palembang. Nah, lembaga ini adalah lembaga non struktural di bawah pemerintah Kota Palembang, lembaga resmi. Jadi tugas kami adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada 8 asnaf. Jadi kami punya 5 program. Jadi program itu ada 5, yaitu program Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Makmur, Palembang Peduli, dan Palembang Takwa. Nah, jadi di situ 8 asnaf tadi itu kita salurkan kepada mereka itu melalui 5 program tadi. Misalnya ada program, pasti sering lah Cak Susan dengar, ada bedah rumah, Ya, benar, ada ada rehab itu. rumah, ada bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, kemudian juga ada bantuan untuk para penggali kubur, untuk marbot masjid, untuk bilal jenazah. Nah, Masya itu Allah. ada galau programnya. Jadi kalau misalnya pemirsa Pal TV ragu-ragu karena sekarang kan banyak kasusnya ya, kasus lembaga-lembaga zakat itu yang ternyata tidak amanah. Iya, Nah, benar. sudah ditutup oleh pemerintah karena terbukti Mengatasnamakan ya. terbukti tidak amanah. Nah, insya Allah kalau Basnas Kota Palembang ini adalah lembaga yang amanah dan akan menyalurkan zakat pemirsa Pal TV yang ada di Palembang ini yang ingin melakukan zakat, datang baik ke sana atau minta jemput boleh. Kami ke sana kayak kami jemput. Ya, dijemput ada ya. Ada minimalnya enggak kira-kira itu, Bun? Tidak. Pokoknya kalau misalnya tidak kate minimal, Cak, misalnya nak pakai ongkir tidak, Tidak, misalnya ya. minimal 10.000 biasa ongkir tidak. Tidak, ya. Jadi nak berapa bayar zakatnya kami terima, kami misalnya tidak sempat ke kantor kami jemput. Tinggal telepon baik ke kantor Basnas kami, kaget ada staf kami yang ke sana. Atau nak minta hitung ke dulu zakatnya. Iya, oh Yo, bisa. Misalnya Ada nomor line telepon yang bisa dihubungi mungkin. kalau untuk ini WA atau kalau untuk ini bisa ke nomor saya untuk ini Boleh sekarang disebut ini ya, ya, Bu. ke 0811 0811 788 788 4887. Oke, 4887. Ya, nanti kami bisa mengirimkan staf kami. Kalau misalnya bingung nak minta hitung ke, Iya. oh ya aku nih misalnya Pak punya sawah 10 hektar Iya. misalnya, punya kebun 30 hektar misalnya minta hitung ke ini Pak kami sekali panen sekian ribu ton misalnya bisa gitu hitung ke.
Misalnya masih bingung, misalnya ada kolam ikan, misalnya kan banyak ikannya nak dihitungkannya, bisa kami hitung ke dulu. Jadi kita bisa menentukan berapa nilai zakatnya. Kalau misalnya sudah siap, misalnya kami ini Pak, tidak sempat nak ke sana, kami jemput ke sana. Tidak pakai minimal, bukan cara kita belanja online, bukan. Nah, ini Bu Wid, ada pertanyaan juga. Kalau misalnya orang yang sudah meninggal, orang tua, kita tahu misalnya orang tua itu dia belum sempat zakat harta-hartanya atau itu. Nah, itu bisa tidak dilakukan setelah Jadi meninggal? kita bisa berzakat atas nama mereka. Bisa dizakatkan nama mereka. Jadi misalnya dia belum, kita tahu bahwa orang tua itu misalnya dia mampu sebenarnya, tapi belum sempat berzakat dengan berbagai macam alasan. Mungkin tidak tahu juga kali kan? Tidak tahu, atau misalnya memang ada sesuatu dan lain hal bisa kita zakatkan atas nama mereka. Insya Allah pahalanya sampai. Kalau jika itu kita istilahnya tuh itu kan untuk membantu yang ada di alam sana kan beda sama dengan cak kita ngenjuk ngirim ke suratul Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal, atau kita ngirim ke Yasin. Insya Allah sampai. Kalau kita nak sampai apa tidak, mati dulu baik kita. Kalau kita ragu-ragu olehnya omongan kiai itu ceto tuh lah. Kiai itu uji kiai itu kalau misalnya kita nih nak nyampe ke pahala orang tua tuh kirim surat Fatihah, karena kan ada 3 yang ditinggalkan untuk kita kalau misalnya kita mati kaget. Yang pertama anak yang soleh dan soleha, yang kedua harta harta yang kita wakaf ke, istilahnya amalnya itu berjalan terus kan. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah jadi istilahnya tuh kalau insya Allah kita punya anak-anak yang soleh dan soleha, dikirimnya kita ini amal-amal kita, jadi kita di sana bisa agak ringan, agak tenang. Jadi kalau misalnya memang belum berzakat, bisa dizakatkan atas nama orang tua. Iya, insya Allah paling sampai. Nah itu pemirsa, jadi memang pemirsa yang mungkin tidak sedikit minim lah ya untuk ilmu-ilmu yang namanya zakat ini. Cek Susan juga baru tahu juga ini bahwa memang harta itu tetap harus dikeluarkan. Nah jadi pemirsa mungkin yang pengen langsung nanya dengan Bu Wid ini, mumpung lagi ada wong yang tahu pasti tentang zakat, langsung baik telepon ke. Kalau pastinya tidak, tapi kita berusaha Ya 0711 di 380022. Nah pastinya kita kaget juga di segmen berikutnya bakal kasih yang namanya kuis kuis kurma itu, kuis Ramadan ini. Jadi jangan sampai ketinggalan lah ya. Yang pastinya anten-anten nunggu buku ini pasti ngasih informasi yang bermanfaat buat pemirsa yang ada di rumah sambil nunggu buku. Cek itu Bu Nah Bu, kalau misalnya saat ini selama bulan Ramadan ini Basnas kegiatannya apa Bu? Oh iya, jadi memang kegiatan tahunan kita kalau Ramadan ini yang pasti kita menyalurkan zakat itu melalui program Ramadan. Jadi kita ngenjuk sembako. Nah, jadi sembako itu memang rutin tiap tahun kita keluar ke sebagai penyaluran kita atas zakat-zakat yang diterima setiap bulan dari ASN dan juga masyarakat Kota Palembang. Jadi tahun ini ada 3.000 paket. Pakai sembako 3.000 paket itu sudah kita salurkan. Itu untuk OPD dan OPZ yang ada di Kota Palembang. Yang pasti itu untuk masyarakat miskin kan, untuk ini. Jadi kita bantu dengan sembako. Nah, itulah duit yang kita keluar untuk membeli sembako itu dari zakat-zakat para ASN dan juga masyarakat Kota Palembang. Jadi itu salah satu program itu program Palembang Peduli. Palembang Peduli Kalau Palembang Makmur itu kita biasanya itu kita ngejak bantuan modal usaha. Nah, itu ada juga program Palembang Makmur. Jadi kalau misalnya ada mustahik atau tidak mampu pengen buka usaha misalnya, bisa ngaju ke proposal ke Basnas Kota Palembang. Bisa ngaju ke proposal. Itu sudah sering juga Bu dilakukan? Iya, sudah. Jadi setiap tahun pasti kita keluarkan zakatnya ininya kita salurkan untuk yang program itu. Setiap program ada galau setiap tahun. Iya, jadi ini pemirsa ya yang buat bingung kira-kira nak ngasih zakatnya kemana. Nah itu tadi ada beberapa program yang sudah diberikan sama Basnas. Jadi jangan bingung lagi, pengen tempat yang percaya langsung ke Basnas untuk memberikan zakat-zakat kita. Nah pemirsa, kita bakal lanjut lagi ke segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buku.
Ya pemirsa, terima kasih masih di Anten-Anten Nunggu Buko. Kita masuk ke segmen terakhir. Ini pemirsa, kita masih dengan tema zakat mensucikan harta dan juga membersihkan jiwa bersama Ibu Widartini SE. Ini dari Basnas ya. Kita sudah tadi di segmen pertama dan kedua sudah ngobrol-ngobrol juga tentang zakat, dan juga sudah tadi ada yang bertanya juga Pak Sonar ya dari Tangguh Buntung mengenai zakat gitu. Nah mungkin yang masih ketinggalan, yang tadi ketinggalan bisa juga nonton kita di YouTube kita live streaming PAL TV ya, yang ketinggalan ataupun yang pengen jengok lagi ulasan tentang zakat. Ya, Bu Wid, lanjut kita untuk tausiahnya sedikit. Boleh. Jadi pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah. Jadi zakat ini memang sesuatu yang wajib kita laksanakan, kita tunaikan sebagai seorang muslim. Jadi zakat fitrah untuk bulan Ramadan seperti sekarang ini, jangan lupa kita harus membayarkan zakat kita 2,5 kilogram beras atau juga duit 37.500. Nah, atau juga kalau kita sudah punya simpanan harta atau emas, berupa emas atau harta lainnya, itu harus kita keluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari harta kita. Jadi zakat ini selain dia membersihkan jiwa dan juga mensucikan harta kita, insya Allah dengan zakat jiwa kita menjadi tenang, harta kita berkah, dan juga rezeki kita pasti akan dilipat gandakan oleh Allah, dan juga pahala juga berlipat ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Cek Susan, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong ke zakat ini, mungkin wong tuh lah pada ngerti galo. Kalau misalnya kita seorang muslim itu kan harus berzakat, cuman mungkin memang mereka tidak paham zakat itu memang apa sama tidak dengan infak, sama dengan sedekah. Nah kalau yang tadi Cak Susan sebut ke, misalnya kita ngenjuk takjil, ngenjuk bukuan, atau kita ngenjuk juga nasi untuk yang berbuka puasa di masjid-masjid itu sedekah. Nah jadi kalau zakat itu biasanya berupa duit. Nah, jadi kalau misalnya memang nak nganjalo zakat, bisa ke Basnas Kota Palembang, Jalan Kapten Aripai 26 Ilir, di seberang Pempek Candy atau di sebelah klinik gigi Clover. Jadi kalau misalnya masih bingung, karena memang itu gedung baru kami yang sudah resmi kami tempati. Mudah-mudahan dengan adanya acara Anten-Anten Buka Puasa ini, silaturahmi kita insya Allah terjalin dengan baik, dan juga kita bisa nambah ilmu walaupun sedikit. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang bertanya, misalnya kalau misalnya kami tidak ada berzakat, atau misalnya kami ini nak di double ke zakatnya tahun depan, boleh apa tidak misalnya? Kalau zakat mal itu atau zakat harta itu tidak boleh double-double ke sebenarnya. Karena harus tahun harus keluar zakatnya. Dan misalkan double ke 2 tahun. Nggak baca nak dirapel ya Bu itu. Nggak bisa dirapel karena itu wajib kita keluarkan. Kalau sudah wajib itu kan harus. Nah bukannya kita ini sunat atau sunat muakkad istilahnya kan kalau bahasanya tuh. Nah karena di dalam harta kita itu ada harta orang lain, ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Makanya tidak boleh ditunda kalau sudah cukup haul dan nisabnya. Banyak enggak yang datang ke Basnas yang masih belum banyak tahu, Bu? Ada memang, ada mereka nanya, misalnya aku nih misalnya punya ini Pak, misalnya istilahnya tuh punya harta, tapi aku nih misalnya belum tahu misalnya cara ngitungnya. Ada juga yang kayak itu. Ada yang memang datang sudah nyerah langsung. Nah misalnya aku berzakat 100 juta. Sudah tahu hitung-hitungannya. Sudah tahu pokoknya juga. Ini zakat dia. Anak aku nyerah ke zakat aku 100 juta. Banyak juga yang kayak itu. Nah kalau selama ini kan yang berzakat itu memang dominannya atau kebanyakan memang dari ASN yang ada di Kota Palembang. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ASN Kota Palembang yang sudah membayarkan zakatnya ke Basnas Kota Palembang. Insya Allah rezeki para ASN di Palembang ini semakin bertambah dan semakin berkah. Karena dengan berzakat itu tidak akan membuat kita miskin. Insya Allah dengan berzakat itu kita bisa mendapatkan pahala berlipat ganda juga
dilipat gandakan Allah juga rezekinya. Insya Dan, Allah. dan tentunya membersihkan hati, mensucikan harta. Betul. Tapi bukan berarti sumbernya itu dari yang tidak halal ya, Yo, Bu, ya. kan kita nih kalau kita nak nganjuk uang tuh kan yang halal, Iya. tidak yang bagus paling gitu. Baik Ibarat tuh. kata nak nganjuk pakaian be jangan Iya. yang bolong-bolong ya Bu ya, yang Pokoknya bagus. nganjuk makanan be yang bagus. Nganjuk Bahkan kok- katanya berilah kalau sedekah tuh berilah barang yang memang kamu sayangi. nah ke uang itu. kalau perlu ya. Kalau perlu kan, nah cak Itu tidak mungkin lah kita nganjuk uang, misalnya nganjuk makanan yang tidak lemak lagi. Iyalah, basi, Nah, ya. basi Iya. tidak mungkin. Kucing beda galak Bu. Nah, ya. kita nganjuk dengan uang tuh yang bagus. Yang bagus, yang lemak. Oh, ya, yang deh. lemak, cak itu kira-kira. Kacak mana kalau kita dinjuk uang tidak lemak, dan mana lah rasanya. Nah ini Bu, ada pernah nggak sih Ibu nerima uang dateng nih kesulitan apa yang mungkin dia pokoknya nak pengen galo-galo, nak pengen galo-galo aku nih, ini banyak harta aku nih, tapi itu kan sudah berlebihan dari ini kita kan, dari apa hitung-hitungan kita. Ada nggak Bu yang cak itu kesulitan apa yang diterima oleh Basnas sama masyarakat ini pada saat nak ngenjuk zakat ke Kalau situ? kesulitan itu sebenarnya mungkin ada baik yang memang dia tuh bingung nak ngitungnya, itu kesulitannya. Tapi kalau misalnya dia ngomong lah berlebihanan itu tidak juga. Tidak ya. Memang mungkin dia tuh ada juga konsultasi masalah zakat, misalnya aku nih cak ASN ya, aku nih tukin aku nih misalnya. Tukin aku nih misalnya sebulan itu 5 juta misalnya. Tapi aku nih 5 juta tuh laku pakai separuh misalnya kan ya. Nah, kalau tukin itu kan itu termasuk pendapatan dan jasa. Tukin itu kena juga zakatnya sebenarnya. Oh, kena Nah, juga. kalau untuk ASN kan. Nah, ada juga yang bertanya, tapi aku ini 3 juta, misalnya 6 juta dapat 3 jutanya tuh aku ini misalnya aku pakai untuk yang lain, Iya. terus misalnya untuk ini nah jadi istilahnya tuh mereka tuh minta hitung ke sebenarnya berapa sih sebenarnya zakat aku, ada juga yang cak itu. Nah, kalau misalnya untuk para mustahik sering datang, mustahik itu kan orang yang butuhkan, jadi mereka sering datang untuk mengajukan proposal, bisa kami terima. Jadi Basnas ini membantu para mustahik itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi kalau misalnya mereka minta bantuan apa baik, itu pasti kami survei dulu. Jadi kelayakannya prioritas apa tidak. Jadi pasti kami bantu kalau memang sudah memenuhi ketentuan dan syaratnya. Jadi kalau misalnya memang prioritas, misalnya memang perlu dibantu, kami bantu. Kalau dari luar daerah Palembang Itu Cak mana, Bu? Itu Bisa wilayah, juga ke Basnas atau tidak, itu masuk ke wilayah? ketentuannya itu wilayah untuk Basnas provinsi. Oh, Kami kan oke. Kota Palembang. Kota Palembang Iya. ya. Tapi memang Basnas ini ada setiap kabupaten, kota. Ada gal. Ada, Kabupaten Bu, kota pasti ada Basnasnya. Nah, kalau untuk di luar Palembang itu Basnas kota, Basnas kabupatennya sebenarnya. Atau kalau memang misalnya dia ini ke Basnas provinsi yang ada di Simpang Sekip. Oh, Basnas provinsi. Itu ya, Bu? provinsi. Tapi kalau misalnya dia ada di Basnas, ada di Banyuasin, ke Banyuasin baik dia. Yang di Lahat ke Lahat baik Basnasnya itu. Oke, jadi memang pemirsa yang pengen nyalur ke zakatnya, ini mungkin yang di luar daerah itu masuknya ke Basnas provinsi. Ya, Nah, itu jadi ke Basnas kabupatennya. ya. Basnas kabupaten. Untuk bantuan juga. Minta Jadi bantuan. memang di sini jelas ya, Bu ya, kalau memang pengen zakat, kirim-kirim zakat ataupun bisa disalur ke tadi dengan program tadi. Salah satunya bahkan ada bedah rumah, Iya. yaitu dari kumpulan-kumpulan Iya, zakat masyarakat tadi, juga iya, ya. dari zakat tadi lah. Itu jadi kan bisa saling membantu nih. Iya. Siapa yang bantu kalau bukan kita nih? Iya. ya, Jadi bantu kita ini kan selain dengan zakat kita ini bersatu. Iya. Bersatu untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kita ini bisa membantu, bisa mengentaskan kemiskinan, juga membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau kita misalnya kita nih, itulah tadi makanya zakat tadi kan untuk membersihkan harta. Iya. Nah, jadi itu memang dikumpulkan membantu orang-orang yang membutuhkan atau mustahiknya. Iya, membersihkan jiwa juga. Iya, Dalam membersihkan artian membersihkan jiwa tadi, kita merasa apa yang mereka rasakan tadi kan. Iya. Dengan adanya kayak apa yang kita rasa ke mereka, mungkin itulah yang kita kasih ke mereka, Bu. Jadi kan kita nih berzakat itu sebagai rasa syukur juga Iya. kita kepada Allah. Oh, aku nih terima kasih lah dinjuk ke harta banyak misalnya kan. Bersyukur aku tadi aku berzakat. Nah, dengan begitu kan kita lebih dekat kepada Allah dan lagi kita merasa tenang, merasa tentram dan lagi harta kita tuh berkah. Insya Allah berkah harta Iya, kita benar, karena benar, sudah benar. bersih tadi. Iya, mungkin benar Bu apa kata wong tuh karena harta kita tidak bersih,
seperti mobil ya, maaf ngomong kecelakaan, terus tiba-tiba ada barang yang kita senangi hilang, itu mungkin bisa dikatakan salah satunya. Mungkin juga, karena kita juga tidak bisa prediksi yang cak itu ya. Nah jadi kalau yang sudah cak itu tuh tinggal kita baik berpikir DWE, mungkin memang itu salah ujian ya, ujian dari Allah, misalnya cak itu tuh kan ya. Nah, kita pikir-pikir ngapola cak ini kan bisa. Atau kalau misalnya memang bisa, zakat itu memang salah satu faktor yang paling penting untuk kita bisa membersihkan harta kita. Karena kadang-kadang kita ini kan kaget bela berzakat itu, yang penting dulu misalnya beli barang, beli apa. Nah itu kadang memang karena kita ini istilahnya tuh lebih condong ke dunia. Iya, karena kita kadang lupa cak itu tuh ya. Kaget bela kita nih berzakat. Ini istilahnya tuh yang penting dulu, penting bagi kita tuh urusan dunia biasanya beda belanja ini, belanja itu, beli rumah dulu, beli mobil dulu, cak itu. Nggak usah ke jauh-jauh Bu, masalah nak lebaran ini bela dulu diduluan ke dulu beli baju lebaran dibanding zakat tadi. Zakat mall tadi kan? Penting zakat mall tadi, ke mall dulu bela belanja yang penting ini. Apalagi malah minggu ketiga ini, minggu keempat nah sudah. Masjid sepi ya dah galau-galau sepi. Pasar rame. Pasar biubel, pasar. Lah, aman cak itu. Cak biasa pemirsa ya di segmen ketiga cak janji cak Susan tadi kita ada kuis ya. Kuis apa kira-kira? Kuis kurma. Kuis kurma Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Nah, kurma kuis Ramadan di segmen ketiga ini kita bakal bagi pertanyaan pemirsa, bagi diambil siko pemenang yaitu yang benar jawab pertanyaannya akan diberikan voucher 250.000. Nah, tentunya kuis Ramadan ini dipersembahkan oleh Palembang Square Mall dan juga Palembang Icon. Nah, sebelum itu Cek Susan kasih tahu dulu ini ada passwordnya ya. Kalau Cek Susan ngomong Palembang Square Mall dan Palembang Icon, jawabnya dunia belanja hiburan keluarga. Dunia belanja hiburan keluarga. Jangan sampai lupa ya. Jangan lupa juga telepon langsung di 0711 38 0022. Nah, langsung telepon. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Jawabnya apa, Pak? Dunia belanja hiburan keluarga. Mantap, seger Pak ya, anak para bukon ya. Siap Pak, jawab pertanyaannya. Insyaallah. Insya Allah ya. Pertanyaannya Pak, waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. A. Pada awal Ramadan. B. Pada akhir Ramadan. Akhir Ramadan ya. Yakin Pak? Insyaallah ya. Apa B kira-kira akhir Ramadan tuh Pak? B lah, cek. B akhir Ramadan. Iya, benar Pak. Dapat voucher 250.000. Alhamdulillah. Jadilah Pak ya untuk buko ya, belanja buko ya, buat beli minuman ya. Ya, agak Pak untuk bisa diambil vouchernya itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu di jam kerja ya, dari jam 9 sampai jam 4 di Pal TV. Jangan lupa bawa KTP asli sama fotokopinya ya. Batas akhirnya itu 5 hari setelah kuis Pak. Jadi besok langsung ambil baik ke Pal TV. Dan tentunya kuis kurma ini, kuis Ramadan ini dipersembahkan oleh Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Nah, sudah kita bagi-bagi voucher Ibu ya, 250.000 ya. Lengkap sudah ya. Iya. Bu, ini terakhir boleh closing statementnya, kesimpulannya dari tausiah kita hari ini buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya itu bahwa memang jangan lupa kita menunaikan zakat sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rukun Islam yang 5, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga berzakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima pergi haji bila mampu. Nah, kalau kita sudah menunaikan 5 dari rukun Islam ini, insya Allah
kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang zakat itu adalah zakat harta maupun zakat fitrah itu untuk mensucikan harta dan juga membersihkan jiwa kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit yang bisa kami bagikan hari ini bisa menambah ilmu kita, wawasan kita mengenai zakat baik fitrah maupun zakat mal. Iya, sekali lagi terima kasih Bu Widar Sama-sama. untuk waktunya. Mudah-mudahan berkah ya puasanya Sama. dan disehat terus sampai Ya, ketemu amin. di hari kemenangan, Hari Oke, Raya Idul terima Fitri. kasih, ya. Ya. Dan tentunya pemirsa, acara ini juga didukung penuh oleh terima kasih kita buat Basnas Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, dan juga Putri Pinang Masa 2. Dan tentunya terima kasih buat pemirsa, dan sudah 1 jam ini Cek Susan ngawani pemirsa di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terus saksikan Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 5:30 sampai jam 5:30 sore. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Cek Susan, terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.